Oke, berarti tadi sebenarnya kalau misalnya product designer ya pasti main-mainnya kan di UI UX juga ya. Mungkin bisa juga pakai project-project yang udah pernah dikerjakan ketika kuliah, entah lomba atau mungkin project tugas juga bisa kali ya ke Angel ya. Oke, oke, nice, nice. Mungkin kalau misalkan tes tertulis gitu ya, tadi udah sempat di-mention juga yang kayak udah ada tes apa aja. Mungkin aku lebih discuss ke interview kali ya. Nah, interview nih kayak Angel. Sebenarnya kalau misalkan masuk kemarin tuh pakainya interview Inggris atau bahasa Indonesia nih, Kak? Sebenarnya waktu itu interviewnya bebas gitu kan. Kamu mau Indo, mau Inggris terserah gitu kan. Tapi aku waktu itu pakai English gitu. Biar bisa highlight, oh aku sebenarnya bisa Inggris juga loh. Jadi it's gonna be a plus point for me gitu. Untuk demonstrate juga kalau aku secara verbally English bisa loh gitu. Oke, jadi tadi sebenarnya sih mungkin ini strategi Angel juga ya buat di dalam interview ini biar kelihatan lebih ada poin plus gitu. Oh ya udah aku pengen pakai wawancara dengan Inggris aja nih biar kelihatan dari awal nih poin plusnya kalau misalkan selain good in UI UX things tapi juga bagus di bagian bahasa Inggrisnya juga. Oke, mungkin aku langsung aja nih Kak Angel. Kalau misalkan untuk Binusian yang sekarang nih, mungkin ada yang berminat kali ya dengan menonton video ini, berminat untuk intern di BRI. Kira-kira ada gak nih tips and trick dari Angel, terutama untuk mereka yang ingin mengambil role sebagai product designer? Hmm. Menurut aku kalau kalian benar-benar tertarik nih dengan role sebagai product designer, kalian bisa nih siap-siap sejak dini gitu. Kalian pas kelas UI UX, perhatikan dengan baik. Itu kayak very first step gitu. Perhatikan dengan baik gitu. Misalnya apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan di kelas, itu benar-benar terjadi gitu di lapangan gitu. Jadi diperhatikan. Terus kalau misalnya nggak paham, ask gitu. It's one of the most important skills di ya di at least di karir aku ya di as product designer. Kalau nggak paham harus bertanya gitu. Soalnya selain harus paham teori tentang perdesainan, teori tentang UX law seperti itu, kayaknya juga harus tahu dengan bisnisnya gitu. Contohnya, karena aku kerja di bagian perbankan, aku juga harus tahu nih dengan istilah-istilah perbankan seperti giro, deposito, yang seperti-seperti itu tuh. Itu kalian kan awalnya aku juga nggak paham kan. Artinya aku harus mau bertanya gitu, mau bertanya dan mau belajar. I think that's yang paling penting sih kalau kalian ingin berkarir di bidang produk desain, kalian harus mau terus belajar gitu loh. Karena bidang apapun yang kalian masuk, itu pasti akan asing dulu tiba-tiba. Apa sih di deposito, giro tuh apaan sih gitu. Apa sih limit management dan something like that. Itu, wah itu bahasa asing gitu buat aku saat pertama masuk gitu kan. Akhirnya aku belajar lagi, aku nanya-nanya ke mentor aku, oh sebenarnya apa sih ini deposito tuh apa, giro tuh apa gitu kan. Terus OJK tuh sebenarnya ngurus apa aja sih gitu kan. Hal itu aku nggak paham gitu kan. Menurut aku that's the most important sih. Kalian harus yang pertama of course dengarkan dosen kalian saat lagi ngajar di UX karena itu basic skill kalian gitu kan. Setelah itu kalian harus open for new knowledge gitu di bidang apapun yang di industri apapun yang kalian masuk nanti gitu sih. Mungkin tips and trick simple dari aku seperti itu. Wow, jadi tadi ya Minusian ternyata mendengarkan dosen itu cukup penting ya Minusian. Jadi mungkin nih sekedar tips and trick juga tadi udah masuk dari Angel bahwa untuk jadi product designer ya pastinya ketika tadi ya mata kuliah UI UX ya didengarkan kan itu adalah sebuah basic. Tapi basic pun gak cukup ternyata. Basic ini harus tetap dipupuk lagi ya dengan rasa ingin ketahuan kalian dengan cara mungkin nanti ketika intern gitu kan atau mungkin dari sekarang-sekarang kalian udah tahu nih pengen jadi product designer di perbankan atau mungkin di bidang lain kalian boleh gitu mulai mencari tahu gitu ya istilah-istilah atau mungkin lebih detail lagi tentang bidang tersebut. Apa sih sebenarnya itu yang dibutuhin gitu ya mungkin. Oke, thank you banget nih Angel tips and triknya super keren. Nah, mungkin kita udah masuk ke proses rekrutmen tadi ya. Nah, sekarang kita mungkin lebih discuss tentang kesibukan intern kamu nih sebagai product designer. Sebenarnya kesibukannya tuh ngapain aja sih kalau misalkan product designer di BRI gitu, Angel? Hmm, di BRI, di divisi aku ya khususnya ya, di divisi aku kita lagi mau ada launching produk nih gitu.
Jadi my day to day activity itu biasanya kita ada daily meeting, kita ada alignment bareng-bareng, kita bahas nih things to do kita selanjutnya mau ngapain gitu. Terus ada kendala apa enggak sebelumnya, dan kita udah ngapain aja sih kemarin itu kita laporkan bersama nih ke tim leadernya gitu. Terus ya day to day-nya kalau nggak desain kita ada UT usability testing. Terus kita lihat nih dari data-data usability testing, oh sebenarnya improvement to be made-nya itu di bidang mana sih, di fitur-fitur mana gitu. Terus nanti lanjut lagi bagian desain gitu. Jadi ini iteratif dan bakal ya berlangsung terus-terus gitu sampai akhirnya produknya di launch. Seperti itu sih kurang lebih my day to day. Ya, berarti ya udah pasti ya UI UX things lagi ya udah pasti kayak UT, desain-desain juga. Oke, mungkin nih Jo aku pengen nanya dong, kamu tuh lagi ada project tertentu gak nih? Mungkin boleh di-sharing nih ke Binusian tentang project kamu, di-spill dikit-dikit aja. Proyek aku sekarang ya seperti yang tadi aku sebut itu Giro Deposito gitu unit management. Ya aku lagi desain-desain yang seperti itu. Jadi ya menurut aku cukup menantang sih sebagai orang yang awalnya aku nggak paham tentang Giro Deposito, tiba-tiba dapet fitur seperti itu. Wah aku kaget sih awalnya kayak wah Giro tuh apa ya, Deposito tuh apa ya, seperti itu. Mungkin tadi sempat struggle ya ada kali tadi yang kayak istilah-istilah bingung gitu ya apa gitu kan. Mungkin ada gak nih Jo struggle lain gitu terutama di dalam project kamu saat ini selain tadi ya Hmm, istilah-istilah. paling itu sih kayak apa yang dipelajari di kuliah dengan apa yang di lapangan itu tidak 100% sama gitu. Contohnya, desain proses kan ada tahap-tahapnya tuh. Nah, kalau di lapangan itu nggak pasti start dari tahap satu gitu. Karena bakal ada timeline-timeline tertentu kan dalam perusahaan gitu. Jadi nggak selalu sesuai dengan kaidah desain proses yang kita pelajari dari dulu gitu loh. Jadi bisa loncat-loncat kan. Nah, itu aku yang kayak loh kok loncat gitu, kok bisa gini tiba-tiba gitu kan. Awal itu kinda bikin aku bingung gitu di awal ya, makanya sama aku tanya lagi ke mentor aku gitu, loh kok kayak gini pak, kok kayak gini gitu. Pokoknya di kantor tuh aku sering nanya gitu, loh kok kayak gini pak, ini kenapa gini, ini artinya apa sih pak, kayak gitu. Oke, oke. Jadi tadi struggle-nya selain istilah-istilah yang cukup sulit, terutama kan baru juga ya di perbankan, tapi juga tadi tuh desain proses yang kita pelajarin pada saat kuliah, ternyata ketika di-apply di industri tidak se tidak sesuai gitu ya ternyata. Jadi kita tetap harus adaptasi juga dengan apa sih maunya dari perusahaan tersebut. Oke nih, Angel tadi juga udah sempat disebutin sih bagaimana Angel bisa menghadapi struggle-struggle tersebut, yaitu udah pasti adalah dengan cara bertanya gitu. Itu tuh udah paling utama banget itu bertanya. Nah mungkin selain bertanya nih Angel, ada gak kira-kira tips dari Angel sendiri untuk menghadapi struggle-struggle seperti itu? Menurut aku salah satu yang paling penting sih jangan rigid gitu, jangan merasa oh apa yang aku tahu itu udah paling benar gitu kan. Ada tuh orang-orang yang kayak loh aku diajarinnya A kok bisa B, enggak ah aku percaya A aja, B itu salah gitu kan. Ada tuh orang yang terlalu rigid, terlalu stubborn seperti itu kan. Menurut aku kita tuh harus bisa beradaptasi gitu. Misalnya di lapangan ternyata A tuh bukannya salah, A tuh benar juga, tapi B juga benar gitu. Jadi kita harus nggak boleh rigid, harus bisa adaptasi dan fleksibel untuk oh ternyata B bisa juga ya. Tapi sebelum apa kalian bisa bilang B itu benar, kalian harus tanya-tanya dulu gitu. Oh emang kenapa B bisa benar juga gitu. Makanya menurut aku kalian selain harus tetap curious, kalian juga harus bisa adaptif seperti itu. Oke, oke, nice nih Angel. Mungkin tadi kan Angel juga udah sempat mention ya bahwa salah satu pembelajaran kuliah yang sebenarnya itu impactful ke internship kamu adalah tadi ya pelajaran UI UX gitu. Itu kan dari segi akademis. Nah, mungkin kalau misalkan dari segi non akademis nih, mungkin organisasi gitu. Kira-kira ada gak nih sesuatu yang menurut kamu tuh sangat amat impactful, terutama kamu sebagai product designer? Hmm, ada dong organisasi kan. Aku emang
bergabung di BNCC gitu kan. Nah, di situ aku belajar banyak nih tentang UI UX, tentang product design, terus bisa bergabung ke apa saat ada event, aku bantu-bantu bikin desainnya. Nah, dari situ kan kita belajar gimana sih caranya kamu collaborate with other people gitu. Dengan misalnya teman-teman kamu yang developer, itu kan mereka cara pikir mereka dengan cara kita desainer, terus cara pikir PM itu kan juga beda-beda kan. Nah, dengan berada di organisasi, itu bisa jadi tahu gitu loh, oh kalau ternyata sama developer tuh mereka tuh pinginnya nge-code. Jadi kalau di kita desain, desainnya yang rapi, jangan yang berantakan gitu kan. Kalau sama PM tuh pinginnya desain kita tuh seperti apa, itu beda gitu dari developer. Nah, dengan berada di organisasi yang bisa accommodate seperti itu, menurut aku itu bakal membantu banget sih. Soalnya nanti di dunia kerja kan sama kan, kita juga kerjanya dengan developer sama product manajernya gitu. Jadi dengan seperti itu jadi tahu, oh dulu aku pernah nih sama teman-teman aku gitu kan, jadi teman-teman developer sama PM juga. Jadi aku tahu, oh desain aku tuh gak boleh berantakan atau seperti apa gitu. Jadi menurut aku organization itu plays a huge role juga sih. Dia jadi kayak uh, simulation, kayak small simulation dengan skala kalian tuh kerja sama teman-teman gitu. Tapi kalau di perusahaan kalian kerja dengan orang yang lebih senior, lebih luar biasa lagi kan gitu. Jadi di organisasi it's a small simulation, tapi menurut aku itu sangat impactful banget sih gitu. Oke, jadi kalau misalkan organisasi tadi Angel ini bergabung di BNCC ya kebetulan ya, dan kebetulan di BNCC itu kan computer club ya, jadi ya udah pasti juga anggapannya tuh ada project-project mungkin ya yang lebih membuat kamu tuh ada simulasi awal dulu gitu sebelum masuk ke tahap internship kamu, dan itu sangat amat impactful ya buat Angel sendiri. Oke nih Angel, mungkin ini kita udah mau selesai nih Angel. Mungkin aku pengen kasih pertanyaan terakhir ya. Menurut Angel, sebenarnya apa sih gitu? Mungkin dikasih urutan juga boleh ya. Apa yang paling penting bagi Binusian untuk mempersiapkan diri sebelum masa internship? Terutama nih yang udah injak posisi sebagai product designer atau mungkin spesifiknya adalah product designer di BRI. Mungkin boleh nih dikasih kiatnya apa yang harus di-prepare dari semester-semester awal. Mungkin dari semester 1 juga boleh nih. Hmm. Oke, kalau menurut aku dari sekolah semester awal banget nih, yang paling pertama yang harus kamu siapkan, of course, itu knowledge tentang UI UX gitu kan. Selain knowledge juga harus tentang ada prakteknya juga dong. Kalau hanya tahu teori, nggak tahu praktek kan kurang gitu kan. Nah, jadi dari semester-semester 1 atau semester-semester awal, kalian tuh harus tahu teorinya, terus pernah prakteknya gitu. Nah, setelah ada prakteknya, kalian bisa masukkan itu ke dalam CV dan portofolio gitu. Jadi misalnya kalian udah semester 4, praktek kalian udah banyak, prakteknya itu dalam misalnya kalian ikut project, kalian ikut event, kalian ikut lomba. Nah, nanti di semester 4, sekitar semester 4 lah gitu, kalian bisa nih mulai rekap, masukin ke CV dan masukin ke portofolio gitu. Nah, nanti kan pas tuh semester 5 udah mulai cari-cari magang gitu kan. Jadi kalian nggak keteteran gitu loh, baru nyari project, baru nyari lomba kan, waduh udah agak mepet gitu kan. Kalau kalian dari awal-awal udah praktek, kalian udah bikin project, nah itu kan di akhir-akhir sebelum kalian mau intern, kan tinggal rekap-rekap doang nih, masukin CV, masukin portofolio, biar nanti ya tinggal submit aja gitu sih CV sama portofolionya gitu. Nah, habis CV sama portofolio, kalian juga harus nih siap-siap. Kalau misalnya ada tes tertulis nih, kayak aku ada tes tertulis, jangan lupa untuk review-review lagi nih materi-materinya. Kayak misalnya materi tentang perbankan gitu. Harus pelajari lagi gitu kan. Basic-basicnya gitu, kayak bank sentral, bank swasta. Mana sih yang termasuk bank swasta, mana yang termasuk BUMN gitu kan. Itu kalian pelajari lagi. Habis kalian lewat tes tertulis, kan biasanya ada tuh interview. Nah, interview juga siapkan tuh. Kalian mau jawab apa pas interview. Jangan sampai kalian ngeblank pas di kalian ditanya interviewernya kan, waduh, gawat kan gitu. Menurut aku itu sih yang paling penting. Siapin dulu, em, pahami dulu UI UX-nya apa, terus baru nanti bikin CV porto, baru nanti kalian belajar-belajar lagi
untuk interview sama untuk tes tertulisnya. Seperti itu sih. Wah, thank you banget nih Kak Angel. Tadi tips and triknya lengkap ya. Jadi kayak dari awal banget, ternyata tuh kayak dari semester-semester awal lah, kita udah harus prepare diri kita terlebih dahulu. Terutama tadi kalau misalnya aku dengar tuh ada project-project nih teman-teman. Karena kayaknya project itu cukup membuktikan ya bahwa oh kita tuh nggak cuma sekedar teori aja, tapi ya kita prakteknya pun tuh bisa gitu loh. Dan jadi itu perlu banget dipersiapin dan aku yakin ya kalau misalkan urusan project tuh nggak mungkin satu malam jadi gitu kan udah pasti harus di prepare dari awal kayak gitu. Oke, mungkin nih Angel mungkin kita sekalian penutupan kira-kira Angel ada gak nih pesan untuk binusian-binusian yang mungkin sedang internship seperti Angel atau mungkin binusian yang akan internship nih nantinya di semester depan. Boleh nih Angel diberikan sedikit pesannya kepada mereka. Untuk teman-teman yang lagi internship sama kayak aku, semangat guys, kalian pasti bisa. Menurut aku sama kalian lagi internship sekarang, belajarlah sebanyak mungkin. Lagi kalian lagi ada real experience di perusahaan masing-masing. Yuk kita belajar sebaik-baiknya, kita belajar sebanyak-banyaknya, kita aktif. Pas kalau nggak tahu yuk kita nanya, biar kita pas selesai intern kita tuh bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Kalau untuk teman-teman yang masih persiapan intern, menurut aku, yuk semangat, kalian pasti bisa juga untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang kalian mau, asalkan kalian berusaha keras gitu. Asalkan kalian berusaha, menurut aku, usaha tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Oke, thank you banget untuk pesannya Angel. Jadi semangat ya untuk yang sedang intern dan juga tentunya semangat dan good luck juga nih untuk teman-teman yang mungkin udah mulai incar perusahaan dan juga role-role tertentu terutama di product designer. Oke, thank you Angel. Itu aja mungkin sesi kita kali ini. Sekali lagi thank you banget udah bersedia untuk sharing ke Binusya tentang pengalaman kamu sebagai product designer di salah satu perusahaan bank besar di Indonesia yaitu BRI. Thank you, Angel. See you next time. See you, see you. Thank you semuanya.